Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adirul Huda akan mereview makalah kelompok 8 yaitu tentang fraud atau kecurangan. Nah, secara pengertian sendiri itu secara bahasa fraud memiliki arti kecurangan. Jadi segala macam bentuk kecurangan itu masuk dalam fraud. Nah, sedangkan secara istilah itu merupakan segala macam bentuk kecurangan, baik itu kecurangannya berupa pencurian data dan lain-lainnya, itu masuk pada fraud. Dan upaya-upaya juga itu masuk, upaya-upaya kecurangan itu juga masuk pada pengertian daripada fraud. Nah, fraud sendiri itu merupakan bahasa Inggris dari yang memiliki arti kecurangan. Kemudian masuk pada jenis-jenis fraud yang ada di perbankan syariah. Di perbankan syariah itu terdapat 3 jenis fraud yang kemungkinan terjadi, yaitu yang pertama itu fraud terhadap pencurian terhadap aset, di mana hal ini itu nanti di asetnya ini itu baik itu dicuri kemudian itu digunakan. Nah, akan tetapi pencurian dan penggunaannya ini tidak penggunaannya ini tidak sesuai dengan izin daripada pemilik asetnya, begitu. Jadi digunakan pribadi. Nah, kemudian yang kedua itu tentang fraud terhadap laporan keuangan. Nah, sering terjadi di perusahaan-perusahaan besar ataupun kecil juga sering terjadi, di mana fraud yang laporan keuangan ini sering terjadi karena contoh kecilnya saja, manipulasi data laporan itu juga termasuk fraud. Itu kecurangan yang mana memalsukan data daripada laporan keuangan tersebut. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu korupsi. Nah, kita tidak bisa memungkiri kalau di perusahaan itu tidak ada korupsi. Hal kecil apapun bisa terjadi sebagai korupsi. Contoh hal kecilnya ya, semisal dalam sebuah perusahaan itu, jangan perusahaan deh, kecil-kecil aja. Misalkan di kehidupan sehari-hari saja, kita disuruh orang tua untuk misalkan membeli beras 1 kilonya kan 10.000 hitung saja. Nah, tetapi kita pas mau beli itu, kita bilang ke orang tua kalau itu harganya 15.000 gitu. Nah, itu juga termasuk pada kecurangan, menipu gitu. Nah, itu juga masuk pada hal ini. Nah, sedangkan korupsi sendiri di sebuah perusahaan itu sangat besar. Seperti yang kita sering dengar tuh suap menyuap. Nah, itu juga termasuk pada hal kepada korupsi begitu. Kemudian yang sebab ketiga itu adalah faktor-faktor terjadinya fraud atau kecurangan di sebuah perbankan syariah. Nah, di mana itu ada 3 juga. Yang pertama itu motivasi, kemudian kesempatan, kemudian rasionalisasi. Nah, motivasi sendiri itu adalah dorongan seseorang untuk melakukan hal tersebut, kecurangan tersebut. Jadi dia melakukan itu dengan dorongan apa begitu, dengan maksud dan tujuan apa begitu. Kemudian yang kedua itu adalah kesempatan. Jadi dia melihat ada peluang, wah ini bisa dibuat kecurangan di hal sistem ini begitu. Nah, itu juga termasuk pada faktor penyebabnya. Kemudian yang terakhir adalah rasionalisasi, di mana ini adalah merupakan prinsip posisi di mana juridis pemikirannya orang untuk melakukan penyimpangan itu dilakukannya itu secara pemikiran dengan cara pembelaan gitu. Kemudian yang sebab keempat itu adalah pencegahannya daripada fraud atau kecurangan ini, yaitu yang pertama itu membangun sebuah sistem pengendalian internal karena agar terorganisir. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kultur organisasi, kemudian menciptakan struktur penggajian yang wajar dan merata. Kalau memang gajinya itu 1 juta ya berikan 1 juta begitu. Ada banyak lagi sebenarnya yang cara-caranya. Cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang terakhir itu adalah mekanisme kerja dari fraud di perbankan syariah. Mekanisme kerja sendiri itu sebenarnya sudah dijelaskan di faktor-faktor ataupun jenis-jenisnya, karena memang
ada runtutan acaranya, runtutan prosesnya gitu. Semisal awalnya dia tidak mendapatkan gaji yang ini, nah nanti dia mulai menyeleweng, ataupun dari penggajiannya dia menyelipkan gajinya itu. Nah begitu. Mungkin cukup sekian review video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.